saja dan kita akan kedatangan seorang YouTubers yang handal sekali dan kita akan berbincang-bincang dengan beliau, Login Pajak Channel, dan insya Allah akan segera hadir di tempat di Cafe Escape Garden yang berada di Jati Mekah, tepatnya di dalam Bangsa Jati Asih. Ikuti jejak selanjutnya. Oke. Alhamdulillah yang 30 sudah datang. Beliau dari Login Pajak. Mari kita mau silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada hari ini. Kita berada di salah satu tempat yang begitu indahnya yang ada di suatu daerah Bekasi. Namanya Escape Cafe, Escape Garden, dan juga kita akan wawancara bersama YouTubers kita dengan Bang Jajang. Nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau apa sih kiat-kiatnya dan juga untuk menjadikan sesuatu yang bisa menjadikan guna buat orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi mungkin buat sambil santai aja. Karena saya juga senang banget kalau Jajang bisa hadir di sekolah ini untuk bergabung dengan channel saya pribadi yang ini wajib saja, dan alhamdulillah saya bisa bergabung dengan Login Pajak Channel yang software ini sudah alhamdulillah Mekah ya. Nah, kiat-kiatnya kita akan bincang bersama beliau bagaimana menjadikan sesuatu YouTuber itu. Gini Bang, ada mungkin banyak para pemirsa di rumah kita yang buat YouTube ini ya, untuk menjadikan sesuatu itu, dan ini kan dibalik kesibukan Anda nih ya, ada bekerja, ada keluarga, itu kesibukan sehari-hari Anda itu ya, bagaimana tuh bisa menjadikan motivasi menjadi YouTuber itu mungkin yang pertama. Ini pertanyaannya serius benar kayaknya. Sersang gitu, serius tapi santai. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada channel YouTube Wancil Bersaja yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk mengisi konten di channel YouTube-nya. Meskipun kami adalah sama YouTuber pemula, tapi insya Allah kami akan berbagi pengalaman, sharing knowledge kepada viewer serta subscriber dari Wancil Bersaja. Kalau ditanya tentang motivasi menjadi YouTuber, setidaknya ada 3 hal yang menjadi motivasi kami. Yang pertama adalah kami ingin membuat suatu jejak digital. Jejak digital sebuah karya agar suatu saat nanti nasab kami, keturunan kami akan melihat, oh ternyata uyut dalam bahasa Sunda atau kakek dulu pernah berkarya gitu loh, sehingga mereka terdorong, termotivasi membuat karya-karya yang lain baik di dunia YouTube maupun di dunia lainnya. Dan kalau diibaratkan suatu padang yang luas yang penuh dengan rumput ilalang, kami sudah memotong rumput tersebut, membabat rumput tersebut, dan membuat jalan setapak. Sehingga ada tongkat estafet yang akan diteruskan oleh nasab kami, keturunan kami, untuk membuat karya-karya yang lebih baik, yang lebih bagus, yang mendekati kesempurnaan.
gitu ya. Nah itu adalah motivasi pertama. Motivasi kedua adalah merujuk kepada perkataan seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Beliau mengatakan, man amila bima alima fatahallahu lahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan membukakan apa-apa baginya apa yang tidak diketahuinya. Yang dalam arti luasnya adalah ketika seseorang telah mengamalkan ilmunya, maka Allah akan membukakan menjadi jalan keluar, memberikan hidayah kepada sesuatu hal yang tidak diketahuinya menjadi tahu gitu. Nah itulah yang tentunya saya teringat pula suatu syair Arab yang berbunyi, al ilmu bila amalin tasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah gitu ya. Sehingga dengan arti luas, ketika seseorang telah mengamalkan ilmunya, maka bagaikan pohon yang ada berbuahnya. Pada saat ini mungkin wajib pajak gitu ya, baru tunas lah, baru merintis. Kalaupun itu masih kembangan lah, itulah kalau dia pohon ini ya, kecilnya bermanfaat. Iya benar. Kalau jadi buahnya pun buah seri, tahu ya buah seri, buah bumi yang kecil-kecil lah. Gitu. Dan tentunya dalam perkataan ulama ini saya menggarisbawahi kata mengamalkan. Inilah versi kami yang kami kemas dalam sebuah channel YouTube yang bernama Login Pajak, yang menyajikan tentang konten-konten tentang perpajakan. Meskipun hanya kulitnya saja, tetapi inilah yang saya bisa, inilah yang saya mampu, yang bisa kami berikan, yang kami sajikan kepada viewer serta subscriber dari Login Pajak. Semoga dengan apa yang kami sampaikan menjadikan solusi dan informasi buat yang membutuhkan. Itu adalah motivasi yang kedua. Motivasi ketiga, ada tiga nih bang, motivasi ini ketiga. Yang ketiga adalah bersandar dengan hadis riwayat Muslim yang bunyinya tidak mata ibnu Adam ini kotor amalu illa min salasin. Apabila telah meninggal anak Adam, terputuslah amal ibadahnya kecuali tiga hal. Salah satunya adalah ilmin yuntafa'i, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah inilah ikhtiar kami bang. Insya Allah dengan izin Allah, konten-konten yang kami sajikan, yang kami berikan menjadi manfaat dan menjadi ladang amal untuk kami di akhirat kelak. Dan tentunya doa-doa dari para viewer serta subscriber yang merasakan manfaat dari video kami menjadikan jalan kemudahan di hari hisab nanti. Nah itulah bang, tiga motivasi ya bisa kami yang menjadi landasan. Kalau disimpulkan itu, yang pertama adalah membuat jejak digital, kedua mengamalkan ilmu, dan ketiga ilmu yang bermanfaat sebagai ladang amal. Nah itulah itu bisa menjadi salah satu motivasi daripada seorang YouTubers. Dan ada lagi, kira-kira untuk menjadi seorang YouTubers itu, setelah menjadi YouTubers itu apa yang dirasakan? Ya, kadang-kadang kita melihat dari sekian banyaknya konten-konten yang ada, kadang-kadang orang-orang pada nggak mengerti apa sih manfaat dan yang dirasakan itu dari YouTubers itu loh bang. Wah ini pertanyaan tambah dalam kayaknya nih bang. Iya manfaatnya ya. Setelah saya merenung beberapa tahun belakangan ini, manfaatnya adalah akal pikiran yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Jika diibaratkan sebuah pisau ini, selama ini pisau ini kita gunakan untuk
mengiris bawang, mengiris tomat, atau mengiris tempe dan tahu. Setelah itu dibersihkan, dimasukkan lemari. Rutinitas seperti itu dilakukan. Oh ternyata pisau ini tidak hanya bisa untuk memotong tempe dan tahu, bisa menebang pohon yang kayunya bisa untuk kayu bakar, batang, dan kayunya bisa juga dibuat untuk lemari, pintu, dan bangku. Ternyata ada manfaat yang lebih dari pisau yang kita miliki, dalam arti akal pikiran yang kita miliki. Sehingga ketika kita mau menggali, mengembangkan, dan membuktikan dari apa yang telah diberikan yang Maha Kuasa, ternyata ada nilai lebih dari hal-hal yang biasa dilakukan. Tentunya bahwa setiap manusia mempunyai potensi diri yang memiliki bagaimana orang tersebut mau menggali, mau mengembangkan, dan membuktikan. Insya Allah ketika tiga hal tersebut dari potensi diri itu akan menghasilkan sesuatu hal yang lebih baik dan lebih bagus. Nah itu Pak yang saya katakan. Itu kalau dari segi yang lainnya ada tuh, ada itu di belakangnya ya. Itulah bisa lah, gampang lah. Kan gue banyak kan zaman jauh dari yang pada pertanyaan itu kan banyak kan mereka tuh ada yang kawakan, hiburan, itu sih betul. Kok kenapa diambil itu konten-konten tentang login pajak gitu. Jadi gitu. Apa sih membuat Anda itu dijadikan memberikan kepada komunitas semua yang ada di sini, itu yang ada di seluruh dunia khususnya gitu ya. Kok bisanya gitu lahir login pajak channel gitu. Kan orang kan ada sesuatu hal yang menarik lebih lagi. Bukan berarti channel login pajak ini enggak menarik, bukan. Kalau menurut saya menarik sekali karena salah satunya yang tidak tahu tentang pajak jadi tahu. Nah itu kalau menurut saya, tapi tidak tahu kalau antum nih. Iya. Bahwa login pajak itu lahir karena sebab dan akibat. Kenapa? Kita menyadari bahwa semua kita adalah konsumtif terhadap itu. Anak di rumah ketika mencari pelajaran di sekolah, dia buka YouTube untuk menambah informasi. Ibu, istri di rumah juga ketika mau masak, mencari resep, dia buka YouTube. Dan kita sebagai seorang suami juga ketika ingin menservis alat-alat di rumah, kita buka YouTube juga. Gimana caranya gitu, mencari solusi dan informasi terhadap permasalahan yang ada. Jadi semuanya itu membuka semua permasalahan itu. YouTuber ini memberikan solusi. Terlepas dari pengambilan gambar yang saya lihat sederhana, penyampaian sederhana, tapi kita tidak memperhatikan itu. Tapi solusi yang diberikan oleh YouTuber tersebut sangat bermanfaat, sangat berguna. Sehingga kita berpikir ya kayak mereka, kayak mereka memberikan solusi, memberikan informasi kepada orang lain, sehingga orang lain merasa dikasih suatu petunjuk gitu dari permasalahannya gitu. Ini benar, akhirnya diikhtiarkan tuh beli buku di online tentang cara menjadi YouTuber gitu. Kita beli tuh Mas, beli buku warna merah, datang bukunya, datang sekitar bulan Februari, datang Februari, Maret, April, itu buku lagi buka-buka. Zaman ya. Masih disegel, masih disimpan aja di lemari. Iya, ternyata bahwa niat sudah ada, gerak sedikit, itu tidak akan menghasilkan sesuatu. Itu buku udah ada niat pengen jadi YouTuber gitu, tapi nggak dibuka. Awet tuh buku, masih disimpan rapi sampai lupa naruhnya di mana gitu loh. Pengennya doang tapi nggak dibaca. Seiring dengan waktu sekitar bulan April
ketika wabah corona sudah melanda negeri tercinta termasuk Indonesia, secara otomatis aktivitas di kantor diliburkan, keluar rumah tidak bisa, akhirnya kita di rumah saja. Apa ya apa yang terjadi gitu loh, apa ya akhirnya itu tuh buku itu. Oh iya, dulu pernah beli buku itu panduan itu, kita cari-cari dulu, ada kita baca itu buku, kita habisin satu buku, dicari pengen tahu, oh begini loh cara dapat YouTube, oh begini loh cara tekniknya gitu. Merasa sudah udah tahu nih, udah penasaran, pengen nanya ke teman kantor, udah ada yang jadi keluar kan, mau nanya teman rumah nggak ada, nanya ke siapa ya. Bingung kan, akhirnya kita buka YouTube lagi, cari YouTube yang membuat konten-konten tentang panduan menjadi YouTuber. Dia akhirnya kita buka lagi panduan-panduan tersebut. Akhirnya bismillah itu mas, sekitar bulan Juni, awal Mei, akhir Mei kita mulai bikin konten tentang pajak. Meskipun pada awalnya kita pada saat itu konten tentang hiburan lebih mudah, konten tentang yang lainnya juga banyak gitu. Tapi kayak sepertinya pengen pajak aja, kita berusaha melawan arus gitu, melawan arus terhadap yang lain. Nah, yang mudah-mudahan, dan itu juga kebetulan ada sekitar ada ilmu yang kita miliki sedikit, saya pengen berbagi kepada yang lain, karena orang kalau mendengar pajak itu alergi gitu. Betul. Alergi lah dengar pajak, pajak iya, bayar nih gitu. Ada saya mau mendekatkan kepada mereka bahwa pajak itu ada informasi yang harus disampaikan. Oh ini pajak kita semua harus kita bayar, harus kita bayar. Akhirnya saya melawan arus untuk membuat konten pajak. Terus pada bulan ini kita upload tuh videonya, bismillah dah. Jadi sekitar satu video itu saya garap 3 minggu, saking lamanya. Karena apa? Saya menyadari bahwa pengetahuan saya tentang ngedit, tentang membuat video itu nggak ada. Mengisi suara tuh ini. Karena niat ingin mencoba seperti yang lain mengamalkan ilmu, akhirnya saya udah bismillah. Akhirnya saking lama satu video 3 minggu. Saya upload pertama di bulan Juni pertengahan. Saya kirim karena semangat ya. Saya kirim ke teman-teman WA, saya ke Facebook, kemana. Alhamdulillah responnya pada protes mas. Oh, tantangan itu. Bang katanya, suaranya kecil, nyaris tak terdengar. Bang nggak ada suaranya. Saya bilang gimana nih? Bingung kita kan. Gimana cara ngatasinnya, padahal kita juga gak tahu gitu loh cara ngeditnya gimana, mau dihapus itu video saya di awal kan. Akhirnya saya bikin lagi videonya berdasarkan pertanyaan yang di komen dari Pak Senior. Pak, buat ini aja nih katanya, tekniknya bikin video lagi sama tapi judulnya dibedain dikit, terus pakai aplikasi ini, coba. Itu kayak tanya di sama komunitas itu. Akhirnya dapatlah aplikasi yang bisa merekam suara yang lebih jernih. Akhirnya saya upload, alhamdulillah sudah berkembang. Sekarang kalau dulu satu video bisa 3 minggu, 2 minggu, sekarang ya ada bahan 1-2 hari. Sekarang sudah masuk video ke 87 dan subscribe-nya sudah masuk 50.000 ya. Alhamdulillah masuk perjuangannya. Para YouTubers yang lain, jadi semuanya itu harus kita kiatkan lagi dengan istilah apa? Menjaga wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Oke,
wawancara kita pada hari ini seperti di sini saja. Nanti di lain waktu kita akan bertemu kembali dengan konten-konten yang lain, dan insya Allah semua ini bermanfaat dan keberkahan ada pada diri kita semua. Terima kasih Bang. Oh iya, makasih Ya. sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.